akidah yang ditanamkan di hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempercayai tentang keagungan Allah yang ada hubungannya dengan Allah, terutama yang disebut tauhid. Apa arti tauhid? Tauhid dalam musnad dari lafaz ahada, artinya esa, satu. Tauhid orang yang menyatukan, orang yang tidak memusyrikkan, orang yang tidak menduakan, orang yang tidak membuat apapun kepada Allah Subhanahu wa taala, menyamakan di dalam kekuasaannya, menyamakan di dalam afalnya, menyamakan di dalam ciptaannya. Tidak ada mereka kecuali mereka bertauhid kepada Allah. Nah, ini disebut akidah. Akidah yang kita percayai, akidah umat Islam, yaitu dalam akidah kita, keyakinan kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah? Allah Subhanahu wa taala pencipta semua. Siapa menciptakan lagi? Siapa menciptakan bumi? Siapa menciptakan manusia? Siapa memberikan kesehatan? Siapa yang memberikan umur? Siapa memberikan rezeki? Siapa yang memberikan sakit? Siapa yang memberikan kematian? Kecuali Allah. Siapa yang kita tuju? Siapa yang kita sembah? Siapa yang kita mohon? Kepada siapa kita meminta? Allah. Tidak ada lagi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berikan diri kita, yakini kita, ucapan kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bikin mudarat kepada manusia kecuali Allah. Tidak ada yang bisa mematikan manusia kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberikan panjang umur kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberikan sakit kecuali Allah. Semuanya Allah. Mintalah kepada Allah, minta ampun kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah, minta apapun kita, semua hajat kita, tujuan kita kepada Allah. Jangan lepas Allah, jangan lepas Allah. Ya. Siapa yang melepas Allah, dia akan rugi. Siapa yang menjauhkan Allah, dia akan rugi. Siapa yang mengecilkan Allah, dia akan rugi. Siapa yang menyamakan Allah, dia akan rugi. Dia akan rugi. Jangan pertahankan akidah kita, kuatkan iman kita. Jangan ada sedikit pun kita menyamakan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk yang lain. Tidak ada. Tidak ada makhluk yang sama dengan Allah. Baik itu dalam kekuasaannya, baik itu di dalam sifatnya, baik itu dalam penciptaannya. Tidak ada yang sama dengan Allah. Jika ada manusia menyamakan kekuasaan makhluk dengan kekuasaan Allah, musyriklah dia. Apabila ada orang yang menyatakan mempersamakan kehebatan makhluk dengan kehebatan Allah sama, maka musyriklah dia. Kalau ada orang yang menyatakan bisa menyembuhkan penyakit, tidak ada lagi kecuali ini obat, maka dia telah musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu manusia di dunia ini yang bisa menyamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Kalau ada orang takut dengan corona, dia bilang corona yang bisa mematikan. Siapa yang bisa mematikan? Allah. Siapa yang mematikan? Allah. Siapa yang bisa mematikan manusia? Allah. Apakah ada selain Allah yang bisa mematikan? Allah. Tidak ada selain Allah yang bisa mematikan, kecuali Allah. Allah yang bisa mematikan manusia. Siapa yang bisa memberikan sehat? Allah. Apakah ada selain Allah bisa memberikan sehat? Apakah ada selain Allah yang bisa memberikan sehat? Allah. Tidak ada, yakini tidak ada. Hatta kita minum obat bagaimanapun, kalau Allah bilang tidak bakal sembuh, tidak akan sembuh. Buktinya berapa banyak orang yang berobat tidak sembuh, malah mati. Karena obat, walaupun obat mati, tetap kesembuhan milik Allah. Kesembuhan semua milik Allah, ikhtiar boleh, tapi jangan berlebihan. Takut ini virus yang mematikan, yang bisa mematikan hanya Allah. Balik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum orang mati dengan corona, misalnya si fulan bakal mati dengan corona, sebelum dia lahir takdirnya sudah ada bahwa dia mati dengan corona. Orang mati dengan dibunuh sebelum dia lahir sudah tercatat nasabnya, kehidupannya dia dan takdirnya dia mati harus dibunuh. Orang mati dengan ditabrak kereta, sebelum dia lahir tulisan dia mati dengan tabrakan kereta sudah ada. Dia mati dengan tenggelam, sebelum dia lahir tulisannya sudah terjadi, dia mati dengan tenggelam. Setelah dia hidup di dunia, maka Tuhan itu akan berjalan dan sesuai dengan siapa yang menentukan? Allah.
Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ada lagi. Ini keyakinan. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin. Ada orang berkata, iya kan kita harus pakai ikhtiar. Betul, ikhtiar. Jangan misal kita di dalam atau di luar ada macan kita samperin. Wah macan berarti kita nyari mati kayak begitu. Udah tahu di luar ada corona, kita nyamperin. Beda dong, paham? Kalau macan kelihatan, kalau kelihatan perlu ikhtiar. Ingat, kalau kelihatan perlu ikhtiar. Kayak ente di jalanan, ente tidur di jalanan tadi rel kereta. Kira-kira rel kereta lagi rel kereta, anak tawakal lihatin, ini orang goblok namanya. Orang goblok itu bukan tawakal, karena kelihatan. Kalau perkara kelihatan nggak boleh tawakal. Ikhtiar, ada orang kereta lewat. Ya Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah. Mati, itu namanya bunuh diri. Ya, ada macan, kita lihat, jangan kerak kelihatan. Kita ikhtiar menghindar. Terus bagaimana dengan corona? Corona kan sekarang nyebar. Siapa yang bisa lihat corona menyebar? Siapa yang bisa? Nggak ada. Corona ini ajaib. Gaib ciptaan Allah, bukan ciptaan manusia. Bukan yang diciptakan. Tidak ada satu manusia yang bisa menciptakan makhluk. Manusia mana yang bisa menciptakan makhluk? Ya, itu tetap haknya Allah, makhluknya Allah. Makhluknya Allah. Kuman-kuman ini semua ciptaan Allah. Mereka mengumpulkan kuman, mereka menjadikan satu kuman, mereka sebar, mereka menyatukan. Tapi hakikatnya kuman itu adalah virus itu milik Allah. Ya tidak bisa dikasat mata. Dan yang dikasat mata disebar sama mereka. Lalu bagaimana? Tetap kita ikhtiar, tapi kita tawakal. Jangan sampai ikhtiar kita ya melebihi dari tawakal kita. Jangan sampai ketakutan kita melebihi rasa takut kita kepada Allah. Sama virus kita takut, sama Allah kita berani. Sama virus takut mati sholat Jumat sampai bubar. Ujian iman terjadi di bulan Rajab ini tahun 2020 sebagaimana kejadian ujian Rajab di Padang bagi Rasulullah. Pada saat Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj dan diperjalankan dan naikkan, peristiwa yang tidak masuk akal. Rasulullah harus menyampaikan kebenaran sehingga banyak yang menentang. Terjadi 3 golongan, yang kafir tambah kafir, yang Islam ada yang murtad, ada yang murtad, yang Islam ada yang telah. Kenapa? Karena mereka berpikir dengan secara akal, bukan secara akal. Akhirnya Rasulullah menyampaikan di umat Islam terbagi 2. Ada umat Islam tambah kuat, ada umat Islam tidak tahu jadinya sudah ngajar umat murtad. Orang kafir ada yang langsung nambah kafirannya terhadap Allah dan Rasul. Nanti uji sama Allah di bulan Rajab sekarang ini. Allah Subhanahu wa taala menguji di bulan Rajab. Allah uji kita dengan iman. Diuji dengan iman yang bagaimana? Allah uji kita yakin kepada Allah, takut kepada Allah, tunduk kepada Allah, turut kepada Allah, atau kita takut kepada corona, tunduk kepada corona, kita turuti perintah corona sehingga kita menjauhkan perintah Allah, menjauhkan larangan, tidak mendekatkan Allah, menjauhkan rumah Allah, menjauhkan tempat ibadah, menjauhkan tempat-tempat yang baik. Sehingga ada orang berkata, ya, tetap yang bisa menghancurkan kita, yang bisa mematikan kita hanya corona. Tauhid mereka lupakan kepada Allah. Dan jangan kita belajar tauhid, bukan mereka itu ya orang-orang yang tidak bertauhid, cuma mereka lagi khilaf ya. Balik lagi ke Allah, tidak ada lagi kecuali Allah. Ingatlah ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah. Siapa Allah? Siapa ini Allah? Siapa Allah? Jangan mati. Kalau memang berdasarnya mati, kita pasti mati. Tidak orang juga mati.
berapa banyak tuh orang-orang yang kita lewat kuburan, dia mati karena apa? Tuh corona bukan? Ya Allah, kalau takdir mati belum berapa lama, berapa bulan yang lalu itu di daerah Rawageni, anak muda ditabrak sama kereta. Sabar, seger-seger mau nyari ikan sama ibunya, dia lewat ditabrak kan? Berapa banyak ya? Mati pasti sudah suratan takdir Allah. Nah, cuma tetap kita harus ikhtiar. Ya bagaimana ikhtiar kita, badan sehat, ya kita menjaga stamina, ya sembari kita tawakal menyebut-nyebut nama Allah, man yakhsyallahu faqad yakhsyal makhluk. Siapa orang yang takut kepada Allah, maka Allah takut kepada seluruh makhluk kepada kita. Kalau makhluk takut sama kita, bagaimana caranya? Kita tunduk kepada Allah, maka makhluk akan tunduk kepada kita. Kita takut kepada Allah, maka kita ditakuti oleh makhluk. Imam Sofyan Tsauri lagi jalan, pas lagi jalan sama murid-muridnya mau ke Mekah ziarah berangkat. Kemalaman di tengah-tengah maghrib, muridnya bilang, ya Allah guru, ini hutan binatang, tempat binatang buas, aduh kita bilang tenang, ada Allah. Tapi ini macan, tenang, ada Allah. Maksud aku kita tunduk sama Allah, kita takut sama Allah, macam itu takut sama kita. Dan tunduk sama Allah tuh macam ditunjukin oleh Allah untuk kita. Udah latihkan semuanya. Sejadah gelar Allahu Akbar, sholat maghrib jamaah. Baru takbir loncat macam. Tenang Imam Sofyan. Muridnya dia Allah, gimana ini macam gitu? Bukan satu lompat lagi tuh macam ngelilingin dia semua macam harimau. Tenang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ba'da sholat beres apa? Sampai baca wiridan baca Allah beres. Azan isya azan lagi. Itu macam dia alhamdulillah. Udah sholat isya dia tenang. Itu macam nggak bakal ngapain kita tunjuk dijagain kita ya. Yang mati hidup. Masya Allah. Ya. Imannya gurunya, terus muridnya yakin sama gurunya, tenang semua. Kalau kita begini lagi gini macam apa juga kan? Kita bukan. Dengan tenang apa begini macam. Begitu. Nah, kenapa? Tapi Rasulullah, siapa yang tunduk kepada Allah, dia yakin kepada Allah, dia tengkelkan kepada Allah, dia akan gagah. Siapa yang pengen gagah, gak kena virus dan deketin yang maha gagah. Siapa yang pengen mulia, deketin yang maha mulia. Siapa yang pengen agung, deketin yang maha agung. Siapa yang ingin mendapat pertolongan Allah, masuklah dalam benteng Allah Subhanahu wa ta'ala. Tenang kita, jangan cari yang lain lagi, udah cari Allah. Cari Allah, deketin Allah, minta sama Allah. Ya, siapa yang tempat kita minta? Man yas'ad illallah. Siapa yang tempat kita minta? Allah. Ud'uni astajib lakum. Ya, mintalah kepadaku, aku akan berikan kepada engkau. Minta kepada Allah, Allah enggak pelit, enggak pakai kita pelit. Kita kan manusia pelit ini. Ya. Diminta sekali juga, sekali, dua kali, tiga kali cemberut. Kita minta sama Allah ratusan kali, ribuan kali, jutaan kali, Allah mungkin senang sama. Minta kepada Allah. Tauhid kita hidupkan, tauhid kita tanamkan, tancapkan tauhid kita, tidak ada lagi kecuali. Takdir sudah ditentukan oleh Allah. Ini takdir antum sudah ditentukan. Antum masih hidup, kapan matinya Allah sudah takdirkan. Mati di mana? Mati dalam keadaan apa? Di usia berapa? Nanti mati di mana? Sudah. Dalam usia berapa? Allah sudah garis besar. Kalau sudah kayak begitu, bisa dirubah? Tidak ada satu makhluk yang bisa. Matinya adalah takdir Allah, sebabnya adalah tingkah laku kita. Ya. Jangan pakai kita takut sama Allah, jangan pakai takut lagi sama orang. Kita serahkan kepada Allah. Ya, virus itu mau terbang kemanapun, walaupun ente rapi bagaimanapun, kalau dasar kena pasti.